Biarkan aku selesai. Ras, aku mengerti kamu sendirian. Aku mengerti Rafa butuh sosok ayah. Aku mengerti betapa beratnya ditinggal dengan bayi di tangan. Aku tahu itu, Sin. Tapi Mas Bimo yang datang duluan, Sin. Dia yang menawarkan dirinya. Bukan aku yang mencarinya. Ini surat-suratnya. Pengacaraku sudah siapkan semuanya. Kamu tinggal tanda tangan. Sinta, tolong. Satu kesempatan lagi. Kita sudah bicara panjang selama beberapa minggu ini, Bimo. Kamu sudah sampaikan semua yang ingin kamu sampaikan. Aku juga. Ini bukan keputusan yang aku ambil dalam marah. Aku bisa mengakhiri semuanya dengan Laras. Aku sudah bilang itu. Tidak ada kontak lagi. Kamu bisa memutus hubungan dengan Laras, tapi kamu tidak bisa menghapus 2 tahun yang sudah terjadi. Dan yang paling berat, kamu tidak bisa pura-pura tidak kenal Rafa. Kamu sudah terlanjur ada di hidupnya, menjadi figur yang ia kenal. Anak itu tidak bersalah, dan aku tidak akan minta kamu membuang tanggung jawab itu. Sinta, aku bisa menjalani semua itu sambil tetap bersamamu. Aku bisa... Tidak bisa, Bimo. Aku yang tidak bisa. Karena setiap kali kamu pulang ke rumah ini, setelah menghabiskan waktu bersama Rafa dan Laras, aku akan berpikir, ini ya yang kamu pilih ketika aku tidak ada. Ini yang terasa lebih nyata bagi kamu. Dan aku tidak sanggup hidup dengan pikiran itu setiap hari. Aku masih mencintaimu, Sinta. Aku tahu. Dan mungkin itu benar. Tapi cintamu tidak cukup untuk membuatmu jujur selama 2 tahun ini, Bimo. Cintamu tidak menghalangimu untuk memilih jalan yang menghancurkan rumah tangga kita. Cinta itu nyata, Bimo. Tapi cinta yang diam-diam itu tidak cukup untuk membangun rumah tangga. Sinta, tolong dengarkan aku. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku menyakitimu. Tapi aku tidak mau kehilangan kamu. Dan kamu benar. Aku tidak bisa meninggalkan Rafa begitu saja. Karena dia sudah mengenalku. Dia sudah sayang sama aku. Tapi kita bisa atur ini dengan benar, Sin. Dengan melakukan poligami yang resmi, yang legal, yang terbuka. Dengan izin dari kamu, Sin. Sehingga tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Aku janji. Kamu tetap istri pertama. Kamu tetap yang utama. Kamu baru saja bilang apa, Bimo? Sin, kalau kita bisa duduk baik-baik dan bicara soal ini. Kamu minta aku menjadi istri pertama? Istri pertama? Seolah-olah itu hadiah. Seolah-olah itu sesuatu yang harus aku syukuri. Kamu tahu apa artinya itu? Artinya aku harus berdiri di sebelah perempuan yang selama 2 tahun menikam aku dari belakang. Aku harus tersenyum di depan orang-orang yang akan bertanya, ini istri pertamanya ya? Dengan tatapan yang aku tahu apa artinya. Aku harus berbagi suami dengan perempuan yang aku anggap sahabat, yang duduk di sebelahku, mendengarkan aku menangis tentang betapa aku merasa tidak cukup, dan tetap diam karena dia tahu jawabannya, tapi tidak mau kehilangan kenyamanan yang dia dapat dari suamiku. Sinta. Kamu pikir aku siapa, Bimo? Kamu pikir aku perempuan macam apa yang akan menerima tawaran itu? Setelah semua yang sudah terjadi, kamu masih berdiri di sini dan menawarkan poligami seperti itu solusi yang masuk akal? Seperti itu hadiah yang seharusnya aku terima dengan tangan terbuka. Kamu tahu apa yang lebih menyakitkan dari semua pengkhianatan ini, Bimo? Bukan selingkuhnya, bukan nikah sirinya, tapi ini, pikiran gilamu itu. Bahkan di depan surat cerai ini, kamu masih tidak mengerti seberapa besar kamu telah menghancurkan aku. Kamu masih berpikir ada tawaran yang bisa kamu ajukan yang akan membuat aku luluh dan mau bertahan? Pakai akal sehatmu, Bimo. Aku hanya tidak mau kehilangan kamu. Kamu sudah kehilangan aku, Bimo. Kamu kehilangan aku bukan malam itu waktu aku tahu semuanya.
Kamu kehilangan aku jauh sebelum itu. Setiap kali kamu memilih diam daripada jujur. Setiap kali kamu transfer uang ke rekening itu dan pulang ke rumah ini seolah tidak ada yang terjadi. Setiap kali kamu duduk di sebelahku di klinik itu, mendengarkan aku menangis, dan tidak bilang apa-apa. Kamu sudah kehilangan aku sejak lama. Aku yang baru tahu sekarang. Ini semua bermula dari satu hal kan Bimo? Karena kamu hanya ingin menjadi seorang ayah. Sampai-sampai kamu mengorbankan pernikahan kita yang nyata hanya untuk menjadi seorang ayah tiri bagi anak orang lain dari keluarga lain. Kamu korbankan istri yang ada di sini, yang selalu berjuang selama 5 tahun bersama kamu, yang percaya pada kamu sepenuhnya, untuk memiliki peran ayah yang bahkan bukan peran yang sesungguhnya milik kamu, Bimo. Bimo, ada satu hal lagi yang perlu aku sampaikan ke kamu. Tentang tes yang dokter minta setahun lalu, yang kamu selalu tolak. Kenapa soal itu sekarang? Setelah semua ini terjadi, aku pergi lagi ke dokter itu. Aku minta tes ulang menyeluruh pada diriku. Dan kamu tahu apa hasilnya, Bimo? Hasilnya aku normal, Bimo. Tidak ada masalah pada tubuhku. Aku subur. Dan dokter bilang, dengan kondisiku saat ini, kemungkinan aku untuk hamil sangat mungkin. Maksudmu, Sin? Maksudku, selama 5 tahun ini, kita tidak pernah melakukan tes yang tepat. Tes yang dokter minta, yang khusus untuk kamu. Tidak pernah kita lakukan karena kamu selalu menolak. Aku tidak tahu kenapa kamu menolak. Mungkin kamu memang tidak tahu. Atau mungkin kamu sudah tahu. Dan justru karena itu kamu menolak. Sinta, aku tidak... Coba kamu pikirkan sendiri. Kamu begitu ingin menjadi ayah sampai kamu menikah siri dengan Laras. Tapi kamu tidak pernah mau menjalani tes yang akan membuktikan apakah kamu secara medis bisa memiliki anak secara biologis. Kenapa kamu? Aku tidak... Aku tidak di sini untuk membuktikan apapun. Dan aku tidak mau kamu merasa ini adalah serangan. Tapi aku perlu kamu tahu bahwa selama 5 tahun itu, aku menyalahkan diriku sendiri. Setiap hari, aku yang merasa tidak cukup. Aku yang minta maaf ke mertua. Aku yang berdoa sambil bertanya apa yang salah dengan tubuhku. Dan sekarang, aku berdiri di sini dengan hasil tes yang bilang tidak ada yang salah dengan tubuhku. Jadi selama ini, kamu biarkan aku menyalahkan diriku sendiri, tanpa pernah mau mencari tahu kebenarannya. Tanda tangani suratnya, Bimo. Sinta, semua ini Laras, Rafa, rekening itu. Aku tidak bermaksud melukai kamu. Aku tahu, itulah yang paling menyakitkan, Bimo. Bahwa kamu tidak bermaksud, tapi kamu tetap melakukannya. Dan kamu tahu kalau tindakanmu itu salah. Maaf. Aku tahu. Aku juga ya. Untuk apapun yang tidak aku lihat, yang tidak aku tanyakan lebih dalam, yang mungkin seharusnya aku sadari lebih cepat. Jaga dirimu baik-baik ya, Bimo. Aku pergi dulu. Di dapur, ada suara sendok yang diletakkan pelan di mangkuk. Suara suamiku, Hendra, yang bersenandung kecil tanpa ia sadari sendiri. Dan di karpet ruang tamu, ada Kiran, anak perempuan kami. 2 tahun 3 bulan. Rambut keritingnya berantakan. Tangannya sibuk menumpuk balok kayu warna-warni. Serius sekali, seperti sedang membangun istana. Dan dalam hati, aku berkata, ternyata hidup seperti ini bisa menjadi milikku juga. Kalau ada yang bertanya, Sin,
Gimana kamu bisa sampai di sini? Jawabannya tidak pendek, tapi aku akan coba. Pertama, soal menyalahkan diri sendiri. Selama 5 tahun, aku percaya bahwa akulah masalahnya. Aku yang kurang, aku yang tidak cukup, aku yang tubuhnya tidak bekerja sebagaimana mestinya. Aku minum suplemen setiap pagi seperti minum obat dosa. Aku minta maaf ke mertua dengan senyum yang aku paksakan. Aku menangis diam-diam di kamar mandi supaya suamiku tidak ikut sedih. Dan ternyata tidak ada yang salah denganku. Tidak pernah ada. Ibu-ibu di luar sana yang mungkin sedang menanggung rasa tidak cukup yang sama, tolong dengar ini baik-baik. Jangan habiskan tenagamu menyalahkan diri sendiri sebelum kamu tahu kebenarannya. Karena terkadang masalahnya bukan di kamu. Kamu hanya tidak diberi akses ke jawabannya. Kedua, soal pertanyaan yang selalu dihindari. Kalau ada satu hal yang pasanganmu terus-menerus hindari, satu topik yang setiap kali disentuh langsung berubah jadi pertengkaran. Langsung kamu yang disalahkan karena terlalu curiga atau terlalu sensitif. Percayai perasaanmu. Bukan berarti langsung buruk sangka, tapi juga jangan terus-menerus membungkam dirimu sendiri hanya supaya suasana tetap damai. Rumah tangga yang sehat tidak berdiri di atas pertanyaan yang tidak boleh ditanya. Ketiga, soal sahabat. Ini yang paling berat bagiku. Bukan pengkhianatan suamiku yang paling lama ku sembuhkan, tapi pengkhianatan sahabatku. Karena suami dan istri bisa berubah, bisa salah, bisa mengecewakan. Itu sudah kita tahu risikonya sejak awal. Tapi sahabat adalah orang yang kita pilih sendiri. Orang yang kita percaya bukan karena akad, tapi karena waktu dan air mata yang sudah kita bagi bersama. Dan ketika orang itu memilih diam, ketika ia duduk di sebelahmu, mendengarmu menangis, dan menyimpan jawaban yang seharusnya bisa menghentikan air matamu, itu luka yang berbeda. Maka, untuk para ibu yang punya sahabat dekat, jadilah sahabat yang tidak akan pernah memilih diam ketika sahabatmu sedang menghancurkan dirinya sendiri karena sesuatu yang kamu tahu kebenarannya. Itu bukan soal berani atau tidak. Itu soal layak atau tidak kamu disebut sahabat. Keempat, soal tawaran yang terdengar seperti solusi. Malam itu, setelah semua terbuka, suamiku mengajukan satu kata, poligami. Ia bilang, kamu tetap yang pertama, kamu tetap yang utama. Dan aku hanya duduk diam. Bukan karena aku tidak punya kata-kata, tapi karena aku tiba-tiba sangat lelah. Lelah menjelaskan kepada seseorang mengapa ia tidak boleh meminta mawar dari kebun yang sudah ia bakar sendiri. Para ibu, tolong ingat ini. Cinta yang nyata tidak akan pernah memintamu untuk menerima sesuatu yang menyakitimu, lalu menyebutnya sebagai keikhlasan. Ikhlas itu indah, tapi ikhlas bukan berarti kamu tidak boleh merasa sakit. Ikhlas bukan berarti kamu harus diam, dan ikhlas bukan alat yang boleh dipakai orang lain untuk membuat kamu menerima ketidakadilan. Kelima, dan ini yang paling ingin aku sampaikan. Kamu tidak bertanggung jawab atas rasa sakit yang orang lain pilih untuk sembunyikan darimu. Kalau suamimu tidak jujur, itu bukan karena kamu kurang bertanya. Kalau sahabatmu mengkhianati, itu bukan karena kamu kurang baik padanya. Kalau pernikahan itu retak, itu bukan otomatis karena kamu yang gagal. Kamu hanya bisa bertanggung jawab atas apa yang kamu tahu, dan kamu tidak bisa disalahkan atas apa yang dengan sengaja disembunyikan darimu. Dan kalau hari ini kamu sedang duduk sendirian di dapur, menunggu air mendidih, sambil menyimpan sesuatu yang berat di dalam dada, kamu tidak sendirian. Ada banyak perempuan yang pernah berdiri di tempat yang sama. Beberapa dari mereka sudah sampai di sisi lain, dan mereka ingin kamu tahu, ada sisi lain.